Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Buddha kelas 7 bab 4 kelompok umat Buddha. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membacakan doa nama Sekaragata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Baiklah, sebelum kita belajar, Bapak akan membacakan sedikit tentang tujuan setelah kalian mempelajari materi ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap senang membaca kelompok umat Buddha. Yang kedua, menunjukkan sikap senang belajar tentang kelompok umat Buddha. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli terhadap kelompok-kelompok umat Buddha. Yang keempat, menunjukkan sikap senang menghargai kelompok-kelompok umat Buddha. Baiklah, untuk materi yang pertama, kelompok umat Buddha yang pertama adalah Garawasa. Garawasa merupakan kelompok umat Buddha yang menjalankan hidup berumah tangga. Contohnya seperti kalian, orang tua kalian, ini adalah termasuk Garawasa ya. Atau seperti gambar di samping, ini adalah para upasaka dan upasika. Ya. Upasaka itu adalah pria, sedangkan upasika adalah wanita. Yang merupakan umat berumah tangga yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Triratna. Dan melaksanakan 5 latihan sila atau Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, serta melaksanakan 8 sila atau Atangga Sila. Biasanya, Atangga Sila ini dilaksanakan pada hari Uposatha, yaitu pada tanggal 1, 8, 15, dan 23, sesuai dengan kalender lunar. Ya. Ini kalau dalam agama Islam ini biasanya disebut puasa ya, tapi dalam agama Buddha adalah Atangga Sila ya. Yang dilakukan setiap bulan ada 4 kali dalam satu bulan ya. Yang kedua adalah Pandita. Pandita merupakan umat awam yang memenuhi syarat tertentu untuk memimpin upacara-upacara puja bakti atau khotbah dhamma dan diangkat oleh sangha. Ini sudah kayak seperti Romo Wagimin ya. Itu termasuk pandita atau Romo Pandita. Pak Jurman ya, Pak Dwi itu sudah Romo Pandita ya. Biasanya kalian bisa melihat Romo Pandita saat melaksanakan upacara-upacara puja bakti ya, memimpin puja bakti ya, kemudian khotbah dhamma dan lain sebagainya ya. Berdasarkan tugasnya, pandita dibagi menjadi 2, yaitu Pandita Loka Palasraya, yaitu pandita yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan, misalnya puja bakti umum
di wihara, upacara perkawinan, upacara kematian, upacara penyumpahan, dan lain-lain. Ini bisa kalian lihat gambarnya, ada yang memakai baju putih dan ada yang memakai baju warna coklat ya. Kemudian yang kedua adalah Pandita Dhamma Duta, yaitu pandita yang bertugas memberikan khotbah-khotbah dhamma ya. Kita lanjut. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh umat Buddha sebagai perumah tangga, yaitu sada, sila, caga, dan panya. Sada adalah keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinan terhadap nilai-nilai moral dan perbuatan baik yang baik. Keyakinan membawa semua perbuatan yang telah dilakukan akan menghasilkan akibat. Kemudian yang kedua adalah sila. Sila adalah perilaku yang baik yang meliputi perkataan, tindakan, badan, dan mata pencarian yang benar. Jadi sila ini sangat menentukan baik buruknya seseorang ya. Kemudian yang ketiga adalah caga. Caga adalah kesediaan untuk berdana dan berkorban untuk meringankan penderitaan orang lain. Dana tersebut dapat berupa materi dan non-materi. Ya, yang keempat, panya adalah kebijaksanaan dalam melihat kebenaran dan ketidakbenaran atau baik dan jahat. Kebijaksanaan yang dimiliki akan membawa kesucian bagi diri sendiri ya. Panya ya, jadi jiwa kebijaksanaan ini harus kita tanam dalam diri kita masing-masing ya. Harus kita tanam dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam melakukan semua perbuatan harus diliputi dengan bijaksana ya, sehingga kita tidak berbuat jahat ya. Ya, kita lanjut. Selanjutnya adalah pabajita. Seperti yang kalian lihat, di sini ada gambar banyak sekali biku ya. Ini adalah contoh dari pabajita ya. Pabajita merupakan umat Buddha yang memutuskan untuk meninggalkan, maaf ya, Bapak ulangi. Pabajita merupakan kelompok umat Buddha yang memutuskan untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga dan memasuki jalan kehidupan menuju kesucian ya. Ini dalam agama Buddha, seorang biku telah meninggalkan semua keduniawian ya. Dia dapat tekad untuk tidak berumah tangga dan meninggalkan semua keduniawian ya. Bahkan dalam seperti gambar di samping adalah nih membawa pata ya. Ini saat pindah pata ini para biku memperoleh makanan ya dari para umat ya. Jadi kalian bisa melakukan itu apabila ada biku yang sedang pindah pata ya. Ya, kita lanjut.
Selanjutnya adalah kelompok, eee, Pabajita dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah Anagarika atau wiharawan atau wiharawati yang merupakan upasaka-upasika yang menjalankan kehidupan di wihara dengan melaksanakan dasa sila atau 10 sila dan atasila. Biasanya dilakukan setiap, eee, ini ya, Atanggasila biasanya diikuti oleh umat Buddha untuk melaksanakan Atanggasila ya, dan sila yang dilakukan ini ada yang 10 sila dan ada yang 8 sila ya. Ya, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah Samanera dan Samaneri. Samanera dan Samaneri merupakan calon biku atau bikuni yang menjalani kehidupan masa percobaan sebelum menjadi biku ya, atau bikuni dengan waktu paling cepat selama 2 minggu ya, 1 bulan atau beberapa bulan, dan jika ingin melanjutkan menjadi biku dapat mengikuti program Samanera tetap ya. Ini ya, ini kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Mungkin ada dari kalian yang ingin mengikuti latihan Samanera Samaneri boleh ya. Ini sebagai latihan untuk menjadi seorang biku ya. Sekitar 2 minggu atau 1 bulan ya pelaksanaannya. Ya, kita lanjut. Yang ketiga adalah biku dan bikuni. Ini biku dan bikuni adalah rohaniawan tertinggi dalam agama Buddha yang meninggalkan kehidupan keduniawian ya. Ini ada beberapa gambar tentang biku dan bikuni ya. Ya, kita lanjut. Syarat menjadi biku adalah yang telah mengikuti pabaja selama 15 hari atau 2 minggu, kemudian menjadi samanera tetap selama 2 tahun ya. Jika sudah berusia 20 tahun dan mendapatkan izin dari kedua orang tua ya. Syaratnya harus ada izin dari orang tua ya. Jika orang tua tidak mengizinkan maka tidak diperkenankan ya. Kemudian samanera dapat diupasamada sekurang-kurangnya harus disaksikan oleh 4 orang biku ya. Dengan biku penakbis disebut upajaya dan biku pembimbing disebut acarya ya. Ini kalian bisa lihat gambar-gambarnya ya. Ini adalah proses pencukuran rambut dari sebelum jadi samanera ya, atau menjadi seorang biku ya. Ya, kita lanjut lagi. Biku dalam sekte Theravada wajib melaksanakan 227 sila yang disebut Patimokkha sila. Sedangkan biku sekte Mahayana melaksanakan 250 sila. Bikuni Theravada menjalankan sila sebanyak 311 sila, sedangkan bikuni Mahayana melaksanakan 348 sila ya. Jadi banyak sekali ya yang bikuni ini lebih banyak ya. Ya, kita lanjut lagi. Biku atau bikuni kalau sudah menjalani lebih dari 10 tahun disebut tera ya.
atau teri. Dan kalau sudah menjalani lebih dari 20 tahun disebut mahatera atau materi ya. Kesamaan 5 orang biku dan bikuni disebut sangha ya. Jadi kalau, eee, biku dan bikuni ini lebih dari 5 orang itu disebut sangha ya. Kemudian anggota sangha wajib melaksanakan winaya ya. Winaya adalah peraturan para biku dan bikuni ya, wajib melaksanakan itu ya. Ya, demikian tadi, eee, materi dari Bapak ya. Akhir kata dari Bapak, Bapak ucapkan selamat pagi. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya.